Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 ingin memaparkan sebuah materi tentang kimia organik. Perkenalkan, nama saya Gerald Tamsar Matasya dengan NPM 2701 1023 0019. Perkenalkan, nama saya Galuh Riza Pratama dengan NPM 27 011 23 0098. Dan perkenalkan, nama saya Fatan Rizky Andrea dengan NPM 27 011 023 0002. Baik, selanjutnya di belakang kami di sini itu ada outline mengenai kimia organik. Yang pertama ada pengenalan kimia organik, dilanjut dengan hidrokarbon, kemudian dilanjut dengan Lalu, pembahasan selanjutnya adalah penerapan kimia organik pada kehidupan sehari-hari. Lanjut, untuk mempersingkat waktu, kita langsung cus ke soalnya. selanjutnya kita melanjut ke outline yang pertama, yaitu pengenalan kimia organik. Pengenalan kimia organik itu terbagi menjadi dua, ada pengertian kimia organik dan ruang lingkup kimia organik. Untuk pengertian sendiri, kimia organik itu merupakan cabang dari ilmu kimia yang mempelajari tentang identifikasi karakteristik jenis-jenis senyawa hidrokarbon, identifikasi karakteristik gugus fungsional, identifikasi jenis-jenis reaksi kimia dalam sintesis senyawa organik. Kemudian untuk ruang lingkupnya itu, kimia organik itu juga mata pelajaran yang berisi tentang struktur, sifat komposisi reaksi, dan sintesis senyawa kimia organik. Senyawa organik itu juga terdiri dari karbon dan hidrogen yang dapat mengandung unsur-unsur lain seperti nitrogen, oksigen, fosfor, dan belerang. Oke, selanjutnya ada hidrokarbon, yang dimana pokok pembahasan kita yaitu hidrokarbon itu senyawa organik yang hanya mengandung karbon dan hidrogen seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dan memiliki rangka karbon di mana atom-atom hidrogennya itu menempel seperti yang ada di gambar di sebelah sini. Kemudian hidrokarbon itu terbagi menjadi dua, ada yang alikatik dan aromatik. Oke, hidrokarbon itu juga secara umum terbagi menjadi tiga, ada alkana, alkena, dan alkuna. Alkana itu hidrokarbon yang tidak memiliki ikatan rangkap dan memiliki rumus CnH2n+2. Alkena memiliki satu ikatan ganda, yaitu CnH2 dengan rumus CnH2n, dan alkuna itu memiliki ikatan yang triple, yang memiliki ikatan rangkap 3 dengan rumus CnH2n-2. Oke, berikut ada penamaan-penamaannya, mulai dari metana, etana, dan seterusnya. Metana ada CH4, etana ada CH6. Kemudian alkena itu tidak memiliki metana, tidak memiliki gugus karbon yang satu, lanjut dari dua seperti etena, propena, dan lain sebagainya. Kemudian ada nama alkuna, yaitu dimulai sama seperti alkena, tidak memiliki gugus pertama, dan langsung kedua yaitu etuna, propuna, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada penamaan rantai bercabang. Jadi penamaan rantai bercabang itu dinamai melalui cari tahu dulu mana yang panjang, mana yang paling panjang, kemudian cari di mana sisinya dan beri sisi itu nomor terendah. Kemudian namai sisi itu seperti metil, etil, propil tergantung dengan karbonnya, ikatan di karbonnya. Kemudian kalau misalnya ada dua dikasih nama tri, di, tri, tetra, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan tanda strip pada penamanya, dan jika memiliki lebih dari satu, susun nama sesuai dengan urutan di alfabet. Selanjutnya ada ekstraksi hidrokarbon, distilasi bertingkat. Yang pertama distilasi bertingkat. Distilasi bertingkat adalah proses di mana kita itu memanaskan minyak mentah atau petroleum sehingga minyak-minyak tersebut dapat menguap dan terpisah dari minyak lainnya. Itu terjadi karena terdapat perbedaan titik didih atau kondensasi. Selanjutnya ada catalytic cracking, di mana proses penyulingan minyak hidrokarbon itu dipecah dari hidrokarbon sederhana menjadi hidrokarbon berbentuk katalis. Oke, selanjutnya ada reforming. Reforming itu adalah perubahan minyak-minyak yang kurang digunakan atau kurang bermanfaat menjadi hidrotermal dengan tujuan untuk merubah molekul kompleks dan nilai oktan yang tinggi. Selanjutnya ada hydrofracturing, itu yaitu minyak. Jadi hydrofracturing itu adalah ketika proses di mana terdapat campuran air, pasir, dan kimia yang dipompa untuk memecah batuan di atasnya. Baik, itu penjelasan secara singkat mengenai senyawa organik dan hidrokarbon. Selanjutnya akan dilanjut oleh Gerald. Terima kasih atas penjelasan yang sangat baik. Sekarang pemaparan materi akan dilanjutkan oleh saya. Dan sekarang kita akan membahas hidrokarbon dalam dunia migas. Nah, hidrokarbon dalam dunia migas ini kita bagi menjadi dua, yaitu ada minyak bumi dan juga gas alam. Minyak bumi yang baru diekstraksi atau baru dibor itu namanya crude oil atau minyak mentah. Yaitu bisa warnanya hitam dan juga kental. Nah, hidrokarbon dalam minyak mentah ini terdiri atas hidrokarbon jenuh, alifatik, dan juga alisiklik. Komponen-komponen dari minyak mentah ini biasanya itu hidrokarbon jenuh, yakni alkana, dan juga sikloalkana. Selanjutnya ada gas alam nih. Gas alam itu adalah campuran dari alkana dengan komposisinya itu bergantung pada sumbernya. Biasanya itu mengandung metana, etana, propana, butana, isobutana, pentana, dan juga pentana.
dengan presentasi di belakang ini. Gas alam yang udah diolah itu biasa dalam bentuk cairan. Nah, itu tuh namanya LNG atau liquid natural gas. Selanjutnya kita akan membahas hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pasti nggak asing lah ya. Yang pertama itu ada gas. Nah, gas ini terdiri dari campuran senyawa hidrokarbon yang mempunyai atom C1 sampai C4. Nah, gas ini biasa dijadikan bahan bakar, yaitu ada LNG dan juga LPG. Itu bisa juga digunakan sebagai sumber hidrogen serta bahan baku untuk sintesis senyawa organik. Selanjutnya ada bensin nih. Bensin itu terdiri dari campuran senyawa hidrokarbon yang mempunyai atom C5 sampai C10. Nah, biasa itu digunakan untuk mengoperasikan kendaraan bermotor. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu adalah kerosin. Kerosin ini terdiri dari dua campuran senyawa hidrokarbon, yaitu mempunyai atom C11 sampai C14. Nah, biasanya itu digunakan untuk bahan bakar kompor, untuk insektisida, dan juga untuk bahan bakar pesawat. Selanjutnya, contoh yang keempat adalah solar dan diesel. Minyak solar dan minyak diesel ini terdiri atas campuran senyawa hidrokarbon yang mempunyai atom C15 sampai C17. Nah, biasanya ini minyak solar dan minyak diesel ini juga digunakan sebagai bahan bakar tungku industri dan juga bahan bakar mesin diesel lagi. Nah, mesin diesel itu nanti dibagi jadi dua lagi, yaitu ada yang rotasinya tinggi dan juga rotasi sedang ataupun rotasi rendah. Selanjutnya masih dengan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, ada contoh yang kelima yaitu minyak pelumas. Nah, minyak pelumas ini terdiri dari campuran senyawa hidrokarbon yang mempunyai atom C18 sampai C20. Nah, biasanya minyak pelumas ini digunakan sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan dan juga melindungi ataupun melapisi komponen-komponen logam di dalam suatu mesin. Selanjutnya yaitu contoh yang terakhir yaitu ada minyak bakar nih. Minyak bakar itu terdiri dari campuran senyawa hidrokarbon yang mempunyai jumlah atom karbon lebih dari 20. Nah, minyak bakar ini digunakan dalam industri pemanas, dan juga bahan bakar di kapal, serta digunakan dalam beberapa pembangkit listrik. Selanjutnya dalam hidrokarbon itu dibagi menjadi beberapa senyawa. Dan sekarang kita akan membahas senyawa aromatik. Senyawa aromatik itu salah satu cirinya itu mengeluarkan bau-bau yang khas. Salah satunya ada benzena. Benzena ini ditemukan oleh Marco Faraday pada tahun 1825. Sifat dari benzena itu apa sih? Nah, sifat dari benzena itu saat di suhu ruang itu berupa cairan bening yang mempunyai aroma, terus juga bersifat karsinogenik, mudah menguap dan terbakar. Hal ini itu tuh karena kadar karbon dalam senyawa benzena itu terbilangnya cukup tinggi, dan juga titik didihnya berada pada suhu 80 derajat Celcius dan juga titik lelehnya 5,5 derajat Celcius. Sekian dari untuk senyawa aromatik. Selanjutnya tentang benzena akan dijelaskan oleh saudara Galuh. Terima kasih kepada saudara Gerald yang telah mempresentasikan materi sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas kegunaan benzena. Yang pertama adalah pada industri pertambangan. Nah, benzena ini biasa digunakan sebagai bahan peledak yaitu trinitrotoluena atau TNT. Selanjutnya ada pada bidang kesehatan yaitu biasa digunakan sebagai obat pereda nyeri atau aspirin. Nah, selanjutnya ada pada kehidupan sehari-hari yaitu biasanya digunakan sebagai karbol atau cairan ngepel. Nah, selanjutnya adalah reaksi benzena. Nah, benzena ini reaksi pertamanya adalah substitusi dengan halogen atau halogenasi. Halogenasi ini merupakan reaksi substitusi atom H dengan atom-atom halogen seperti F, Cl, Br, dan I. Nah, reaksinya itu produknya berupa halida benzena. Selanjutnya adalah substitusi dengan asam nitrat atau nitrasi. Nitrasi merupakan reaksi substitusi atom H pada gugus nitro. Nah, ini tuh produknya berupa nitrobenzena. Selanjutnya adalah substitusi benzena dengan asam sulfat. Nah, ini itu disebut dengan sulfonasi, yaitu substitusi benzena dengan gugus sulfonat. Itu tuh reaksinya dengan memanaskan benzena dengan asam sulfonat sehingga membentuk benzena sulfonat seperti gambar berikut. Selanjutnya adalah reaksi dengan alkil halida atau akilasi. Nah, ini tuh disebut dengan alkil benzena, yaitu reaksi dengan hidrogen klorida yang dapat membentuk alkilhida yaitu AlCl3 sebagai gambar berikut. Nah, adapun beberapa turunan dari benzena yaitu pertama adalah toluena. Nah, toluena ini sebagaimana kita tahu tadi di pertama adalah TNT atau bahan peledak. Nah, selanjutnya ada anilina. Nah, ini tuh biasanya digunakan dalam pembuatan penghapus. Selanjutnya adalah nitrobenzena. Nah, nitrobenzena ini biasanya digunakan sebagai pengkilap ataupun pelarut. Selanjutnya adalah asam benzoat.
Nah, sebagaimana yang kita sering lihat nih di kemasan-kemasan, asam benzoat ini digunakan sebagai pengawet makanan dan juga bisa digunakan sebagai pembuat aspirin. Nah, yang kelima adalah benzalida. Nah, ini merupakan benzena yang digunakan dalam industri pertanian, yaitu pestisida. Lanjut adalah keenam, asam benzena sulfonat. Nah, ini merupakan benzena sulfonat yang bisa digunakan dalam pembuatan obat. Yang terakhir adalah fenol. Nah, fenol ini bisa digunakan dalam pembuatan bisphenol A dengan mereaksikannya dengan aseton. Nah guys, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang peran kimia organik pada penanggulangan pencemaran di Sungai Citarum. Sungai Citarum merupakan sungai yang memiliki potensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang sangat penting di Jawa Barat. Sungai ini melintasi 118 kecamatan, 7 kabupaten, dan 1 kota di Jawa Barat, yaitu ada Kabupaten Bandung, Sumedang, Cianjur, Purwakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Kota Bandung. Sungai ini terdapat waduk yang sangat penting, yaitu ada bagi air, PDAM, industri, pembangkit listrik, tenaga air, yaitu atau PLTA, yaitu ada waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Nah, di sini kita menyajikan ada tabel tentang data pencemar yang ada di Sungai Citarum, yaitu dapat kita lihat bahwa beban terbesar berasal dari industri. Berdasarkan data pemantauan kualitas air yang menunjukkan bahwa kualitas Sungai Citarum sampai saat ini belum menunjukkan bahwa sungai ini layak. Nah, hal ini menyebabkan penurunan kualitas air karena beban pencemaran yang berasal dari penduduk, industri, tambang, dan pertanian. Nah, di sini nih ada gambar tentang sumber pencemar dari Sungai Citarum. Berdasarkan gambar tersebut, sumber-sumber pencemaran yang terbesar berasal dari daerah hulu, sehingga merupakan beban yang sangat berat bagi ketiga waduk tersebut yang berada di hilir. Nah, ada pun beberapa zat pencemar yang ada di Sungai Citarum yaitu adalah tinja, kadmium, Cr, Cu, nikel, dan detergen, fenol, minyak, dan lemak, dan beberapa logam berat lainnya. Baik, selanjutnya adalah salah satu sumber pencemaran pada Sungai Citarum adalah limbah industri yang berupa hidrokarbon yang didapat dari industri petrokimia, senyawa olifatik yang didapat dari makanan dan minuman, yang ketiga senyawa aromatik yang berasal dari industri farmasi dan pestisida, yang keempat adalah senyawa heterosiklis yang berasal dari industri elektrik dan elektronik. Limbah dari industri tersebut memberikan dampak yang signifikan pada Sungai Citarum berupa pencemaran air dan tanah sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan karena senyawa-senyawa yang dihasilkan dapat mengganggu sistem reproduksi dan endokrin. Adapun sumber lain limbahnya itu adalah yang pertama dari sisa makanan, sabun dan deterjen, produk pembersih, obat-obatan, dan cat dan pelapis. Nah, terus selanjutnya itu bagaimana peran kimia organik dalam menyelesaikan atau menanggulangi permasalahan pencemaran di Sungai Citarum. Nah, jadi kita memerlukan analisis kimia organik. Nah, analisis kimia organik ini yang memainkan peran yang sangat penting dalam penanggulangan pencemaran limbah di Sungai Citarum. Seperti yang pertama itu identifikasi senyawa organik. Nah, itu tuh kita mengidentifikasi jenis dan juga jumlah senyawa organik yang ada dalam limbah. Yang kedua, mengembangkan teknologi pengolahan limbah. Nah, kita perlu mengembangkan teknologi pengolahan limbah yang efektif supaya kita bisa menghilangkan senyawa yang organik. Lalu yang ketiga itu memantau efektivitas penanggulangan. Nah, dari tiga cara itu kita mendapatkan satu kesimpulan, yaitu kita harus membutuhkan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan berdasarkan analisis kimia organik yang tiga tadi itu, dengan mengidentifikasi sumber pencemar, menerapkan teknologi pengolahan limbah yang tepat, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan juga menegakkan hukum. Kita dapat dan kita pasti dapat mengembalikan Sungai Citarum jadi sungai yang bersih dan juga sungai yang lestari. Sekian pemaparan materi tentang kimia organik dan juga cara kimia organik menyelesaikan masalah di Sungai Citarum. Semoga pemaparan materi kami ini bisa berguna bagi semua orang. Kami juga berharap apa yang kami paparkan pada kali ini dapat bermanfaat bagi kami dan tidak hanya sebagai penilaian UAS, tapi juga tempat bagi kami untuk berkembang. Terakhir dari kami berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing kami selama 1 semester pada mata kuliah kimia dasar. Terakhir, akhir kata dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.